Di awal film, kita diperkenalkan dengan Lindy Lewis, seorang wanita yang mengalami masa kecil penuh trauma karena kurangnya perhatian dari orang tuanya. Trauma itu semakin memburuk seiring waktu hingga akhirnya ia menderita gangguan ledakan emosi periodik, di mana hanya pemicu kecil saja bisa membuatnya melampiaskan amarah pada orang lain. Setelah menjalani berbagai perawatan yang selalu gagal, Lindy bahkan sempat dikirim ke militer untuk belajar menyalurkan kemarahannya. Namun, hasilnya tetap tidak berbeda. To piss her off would be alone. Hingga akhirnya psikiaternya, Dr. Munchkin, menemukan metode baru, sebuah rompi kejut listrik yang ia gunakan untuk mengendalikan diri agar tidak menyerang orang lain. Suatu hari, demi mencoba hidup normal, Lindy pergi berkencan dengan seorang pria bernama Justin. Justin, hi, I'm Lindy. Awalnya ia ingin membatalkan kencan itu di menit terakhir, tetapi ia berubah pikiran karena Justin tampak menyenangkan untuk diajak keluar. No, you're doing quite well. I normally don't even come in. Oh, why not? Saat mereka sedang mengobrol, seorang pelayan datang untuk mencatat pesanan. Namun, pelayan tersebut terus menolak menu yang diinginkan Justin, membuat Lindy naik pitam dan hampir saja tidak bisa menahan diri untuk menusuknya dengan pisau. The pasta, please. There is a walnut sauce. Fish, please, without the pine nuts. We don't do substitutions. Oh no, I'm allergic. It's a parasite. How about the chicken? Thank you. Let me know if you need anything else. Thank you. I have to pee, actually. Okay. I'll be right back. Beberapa menit kemudian, ketika Lindy berada di kamar mandi, ia mendengar pelayan tadi menertawakan Justin. To his napkin. They just sat there and watched him. Ia mencoba menggunakan rompinya untuk menenangkan diri, tetapi efeknya tidak sekuat biasanya. Lindy pun kehilangan kendali, memukuli pelayan tersebut, lalu melarikan diri dari restoran tanpa memberitahu Justin. Pathetic. I know. She'll call you back. Keesokan paginya, Lindy membawa rompi itu ke Dr. Munchkin untuk diperbaiki. Fix it. Sambil memperbaikinya, sang dokter menanyakan tentang kencannya semalam, yang sebenarnya adalah bentuk eksperimen sosial. Namun, Lindy merasa eksperimen itu gagal karena ia kembali menyakiti orang lain. Meski mengembalikan rompi tersebut, Dr. Munchkin menekankan bahwa solusi permanen untuk masalah Lindy adalah dengan membangun hubungan yang lebih dalam dengan seseorang, dan ia mendorong Lindy untuk menjalin hubungan romantis. Lindy hanya pergi tanpa berkata apa-apa. Walaupun awalnya ia tak berniat bertemu Justin lagi, Lindy akhirnya meneleponnya dan mengajaknya bertemu kembali. Dalam pertemuan itu, mereka semakin akrab. Bahkan Lindy berbagi tentang hobinya di bidang fotografi. Mereka kemudian pergi ke rumah Lindy, dan saat Justin mencoba menciumnya, Lindy merasa takut akan melukai dirinya. Tak lama setelah itu, Justin mengetahui keberadaan rompi kejut Lindy, tetapi sama sekali tidak mempermasalahkannya, sehingga mereka akhirnya menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, Lindy bangun dan menerima hadiah dari Justin berupa sebuah kamera yang membuatnya terharu. Oh no, that's too much. No, it's not. Setelah berterima kasih, Justin menanyakan tentang perangkat medis itu, dan Lindy dengan enggan menceritakan gangguan yang dideritanya. An impulse control problem, and that helps me to not have. Lindy kemudian memintanya untuk tinggal lebih lama. Namun Justin mengatakan ia harus kembali bekerja sebagai akuntan. Sebelum pergi, ia mengundang Lindy untuk makan malam di rumahnya. Pengalaman ini membuat Lindy sangat bahagia. Ia bergegas menemui Dr. Munchkin untuk berbagi kegembiraannya. Karena semalam ia sama sekali tidak menggunakan rompinya, Lindy merasa jika hubungan ini berhasil,
mungkin ia tidak perlu lagi bergantung pada alat tersebut. Progress. Very good. Setelah dari dokter, Lindy menghabiskan hari dengan memotret menggunakan kamera barunya. Malamnya, saat bersiap-siap untuk makan malam, ia menerima pesan dari Justin yang mengatakan mungkin akan datang terlambat. Lindy mencoba menelepon, tetapi yang menjawab justru detektif Vickers yang memberitahunya bahwa Justin telah terbunuh. No, this is Detective Vickers. Terguncang, Lindy bergegas ke kantor polisi, di mana Vickers dan rekannya, Detektif Niven, menginformasikan bahwa jenazah Justin ditemukan di sebuah tempat sampah. Namun, Lindy merasa keduanya tidak terlalu serius menanggapi kasus ini. Ia pun meninggalkan kantor polisi dan memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Look, we really are very sorry. Pretty sketchy business. Dodged a bullet or two. Lindy bahkan menghadiri pemakaman Justin, merasakan duka mendalam sambil mengenang waktu singkat bersama pria itu. Tak mampu menahan emosinya, Lindy kembali menemui Dr. Munchkin. Ia diberi obat penenang untuk menenangkan diri. Setelah terbangun, Lindy menceritakan tentang Justin dan menduga kliennya satu-satunya, Barry, mungkin terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dr. Munchkin mencoba mengalihkan pikirannya dan menyarankan agar Lindy menyerahkan kasus itu kepada polisi. Namun, Lindy sudah bertekad untuk turun tangan sendiri. Meskipun sang dokter berusaha mencegahnya karena khawatir Lindy akan membunuh seseorang, ia tetap nekat, bahkan mengancam Dr. Munchkin sebelum meninggalkan klinik. Wait, I have to tell you something. Look, some people cry, some people drink, some people write shit poetry. I hurt people. Lindy lalu menghubungi detektif Vickers dan memintanya datang ke rumahnya. Yeah, we'll be right there. Begitu Vickers keluar kantor, Lindy menyelinap masuk ke gedung kepolisian dan mencuri barang-barang milik Justin dari ruang barang bukti. Dari dompet Justin, ia mendapatkan alamat apartemennya dan segera menuju ke sana untuk mencari petunjuk. Saat sedang memeriksa tempat itu, Vickers menelepon dan menegurnya karena membobol kantornya. Ia juga mengatakan bahwa meski rekannya ingin menangkap Lindy, ia masih ingin memberinya kesempatan, lalu memberitahu bahwa Niven sedang menuju ke apartemen tersebut. Mendengar hal itu, Lindy segera bergegas keluar, namun berpapasan langsung dengan Niven yang menuduhnya sebagai tersangka pembunuhan dan hendak membawanya ke kantor polisi. Saat Vickers masih ditelepon, Lindy melempar ponsel itu ke arah Niven dan menyerangnya untuk melarikan diri. Dari area parkir, Lindy mencuri McLaren milik Justin dan kabur dari gedung. Niven dan Vickers berusaha mengejarnya, tetapi justru mengalami kecelakaan, sementara Lindy berhasil lolos. Keesokan harinya, Lindy pergi ke sebuah toko ponsel dan meminta bantuan manajernya untuk menghubungkannya dengan seorang peretas. Andy. Manajer itu kemudian mempertemukannya dengan Andy, yang diminta Lindy untuk membobol ponsel Justin. Oh, cool. Saat melakukan pengecekan, Andy bertanya apakah Justin seorang pengedar narkoba karena semua data di ponselnya telah dihapus. Namun, Lindy meyakinkannya bahwa Justin hanyalah seorang akuntan biasa. Di ponsel Justin, Lindy hanya menemukan informasi tentang seorang pedagang senjata bernama Barry, yang ia duga sebagai satu-satunya klien Justin. Justin memang pernah menyebut namanya,
tetapi tidak pernah menceritakan pekerjaannya secara detail. Memutuskan untuk mengejar Barry, Lindy berterima kasih pada Andy atas bantuannya dan meninggalkan satu set kunci sebagai pembayaran. The last 7 calls came from an abandoned building downtown. Shady. What does that mean? Holy shit. That's the guy. Oh. Ia lalu pergi ke alamat Barry dan mengetahui bahwa pria itu menjalankan bisnis pertarungan ilegal berbayar. Tanpa basa-basi, Lindy langsung menanyainya tentang pembunuhan Justin, namun Barry menolak memberi informasi. Melihat tekad Lindy, Barry menantangnya untuk melawan 3 petarung terbaiknya dengan imbalan informasi. Lindy menyetujui tantangan itu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Everybody out. Barry kemudian mengumumkan hasil pertarungan dan membawanya pergi dengan mobil. Namun di perjalanan, orang-orang Barry berusaha membunuhnya, membuktikan bahwa Barry hanya menipunya sejak awal. Always underestimating women. When I'm in a hurry. Although, evolution hasn't really been kind to you guys, putting me... Who killed him? I don't know. Don't be silly. Garrett Faisal. Gareth Faisal. Pria itu mengaku bahwa bosnya, Garrett Faisal, adalah dalang pembunuhan Justin. Barry menambahkan bahwa Lindy tidak akan mampu menemukan Faisal karena ia adalah orang berpengaruh bahkan pemerintah sekalipun enggan menyentuhnya. Sementara itu, Detektif Niven menjenguk Vickers di rumah sakit dan memberitahunya tentang riwayat kekerasan Lindy akibat masalah pengendalian amarah. Next. She's got a short fuse. Let's make her a murderer. Setelah Niven pergi, Lindy datang menjenguk Vickers dan berterima kasih karena pernah memperingatkannya. Ia mengaku telah menemukan pembunuh Justin dan meminta Vickers menangkap Faisal, tetapi Vickers mengatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bukti. Saat Vickers bertanya mengapa Lindy begitu ngotot membalas dendam padahal baru beberapa kali bertemu Justin, ia menjawab bahwa Justin adalah satu-satunya pria baik yang ia temui belakangan ini. Tersentuh oleh kejujurannya, Vickers akhirnya memberi alamat Faisal, meski memperingatkan Lindy agar tidak pergi sendirian. Thank you. Percakapan mereka terputus ketika Niven datang dan mencoba menangkap Lindy, tetapi ia kembali berhasil kabur. Lindy menuju gedung kantor Faisal. Kepala keamanannya, Della Troyes, semula seolah mau membantunya, namun menjebaknya di lift, memukulnya hingga pingsan, lalu menyita rompi kejutnya sebelum mengusirnya dari gedung. Clean blow to my brachial plexus nerve group. Why are you here? I need to see your boss. Me assassinated and tossed in a dumpster. Sounds like he had information to disclose. Asking about an accountant. I don't like unknown variables. Deal with her. Dalam perjalanan dengan mobil pengawalan, Lindy terus merindukan rompinya dan meminta sopir berhenti. Let me out! Let me out! Pergulatan itu berakhir dengan kecelakaan, tetapi Lindy berhasil selamat dan kabur. Ia kembali menemui Dr. Munchkin, menceritakan semua petualangannya, lalu meminta dibuatkan alat baru. Okay. You should eat something. Don't touch the shrimp fried rice. That's mine. Setelah makan malam bersama dokter itu, Lindy pulang ke apartemennya, tetapi mendapati ada jebakan bom yang dipasang anak buah Faisal untuk membunuhnya.
Ia berhasil menjinakkan bom itu, lalu menggunakan perangkat tersebut untuk memasang jebakan baru yang membuat seolah-olah dirinya tewas dalam ledakan apartemen. Ketika keluar dari gedung, Lindy bertemu Vickers yang ingin menangkapnya demi keselamatan. Namun, perhatian mereka teralih saat apartemennya benar-benar meledak, memberi Lindy kesempatan melarikan diri lagi. I'm giving you the chance to turn yourself in here. Okay, I will. Just not yet. Listen to me. Fresno's not some dickbag gangster, okay? He's gonna be looking for you and he's gonna kill you. Wait, well... He's looking for me now. Lindy! Vickers kemudian menelponnya, meminta Lindy membiarkan polisi bekerja, tetapi ia tahu mereka tidak akan berani menyentuh Fizel. Lindy pun mengabaikan peringatan itu dan tetap pergi memburu Fizel. Ia berhasil menyusup ke gedung kantor Fizel, tetapi kembali tertangkap Delatroyce. I understand you're here to kill me. I kill a lot of people. I suppose some of them may be accountants. Lindy dibawa langsung ke hadapan Fizel, yang dengan arogan mengaku membunuh Justin beserta banyak orang tak bersalah lainnya. Lindy tidak mampu menahan amarahnya, namun Delatroyce menghantam kepalanya hingga ia pingsan. Saat sadar, Lindy mendapati dirinya terikat di kursi. Delatroyce mencoba menyiksanya dengan menguras darahnya. Tetapi ia berhasil melepaskan diri dan melawan balik menggunakan peralatan penyiksa itu. Setelah menundukkan Delatroyce, Lindy memaksa mendapatkan informasi tentang lokasi kantor rahasia Fizel. A few questions. How do I get to Faisal? Hey! Where do you think you're going? Dengan susah payah melumpuhkan para penjaga, Lindy akhirnya mencapai kantor tersebut, tetapi menemukan Fizel sudah tewas tertembak di kepala. Sebelum sempat memahami situasinya, ia terkejut melihat Justin muncul dari sudut ruangan. Bravo. Well done. Justin memujinya atas semua usahanya, tetapi Lindy tidak percaya karena ia sendiri menghadiri pemakamannya. Menyadari kebingungan Lindy, Justin mengungkap bahwa ia sebenarnya adalah agen CIA yang memanfaatkan Lindy untuk menjatuhkan Fizel tanpa harus turun tangan langsung. Ia juga mengatakan bahwa Dr. Munchkin adalah bagian dari rencana itu, karena penelitiannya didanai oleh CIA. Trace back to me. So you chose me? A glowing recommendation from Dr. Munchin. I mean, who do you think funds his batshit crazy experiments? You low-life piece of shit. I'm gonna fucking kill you. You could try. Or we could just fuck instead. Justin kemudian mencoba membunuh Lindy dengan alat kejut listrik, sambil mengatakan bahwa kematiannya akan dibuat seolah-olah bunuh diri. Namun, rompi itu tak lagi mempan pada Lindy karena tubuhnya sudah kebal. Oops. We had fun, right? I mean, you did all this for me. All you needed was to be fucked. Ia bangkit, melempar tasnya ke arah Justin, lalu kabur dari gedung. Justin kebingungan dengan gerakannya, hingga akhirnya tas itu meledak dan menewaskannya. Setelah lolos, Lindy mendatangi Dr. Munchkin dan menuduhnya memanfaatkannya. Dokter itu meminta maaf, mengaku tidak tahu rencana Justin. Saat mereka berdebat, Vickers dan Niven datang dan menemukan Lindy sedang menekan tubuh Munchkin ke dinding. Mengira ia hendak membunuhnya, mereka menembak kaki Lindy, tetapi kemudian menyadari bahwa ia hanya memborgol Munchkin untuk diserahkan pada mereka. People think I'm psycho.
Little help? Lindy lalu dibawa ke rumah sakit. Di sana, Vickers memuji keteguhan hatinya, dan keduanya sepakat untuk saling membantu menutupi jejaknya. Setelah sembuh, Vickers mengembalikan rompi kejutnya, yang sebelumnya disita di ambulans, dan bahkan mengajaknya berkencan, meski Lindy hanya menjawab akan memikirkannya. Dinner sometime. I'll think about it. Setelah pulih dan keluar dari rumah sakit, Lindy kembali ke apartemennya yang hangus terbakar untuk mengumpulkan sisa barang-barangnya. Tak lama, ia didatangi seorang wanita misterius yang ternyata adalah atasan Justin. Wanita itu menawarkan Lindy pekerjaan di agensi mereka, mengatakan bahwa pekerjaan itu bisa membantunya menyalurkan amarahnya. Namun, Lindy menolak tawaran tersebut. Through our work, you'll learn to harness your rage and target the right people. Humans are the most powerful, undetectable weapon.